bersyukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita semua kula lan panjenengan sedaya masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir rawuh di sini. Dan syukur kita yang kedua karena pagi hari ini kita semua di Kecamatan Wonoayu mendapat kehormatan karena yang rawuh langsung di tengah-tengah kita adalah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, beliaunya Pak Haji Usman dari fraksi PKB. Jadi Bapak-Bapak sekalian, pagi hari ini adalah kalau seingat saya sudah yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya kegiatan terkait untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas Linmas ini dilaksanakan di Wonoayu. Jadi ini adalah suatu hal yang boleh dikatakan merupakan program yang berkelanjutan lah, boleh dikatakan demikian, berkelanjutan. Namun pada pagi hari ini konsep kegiatannya sedikit dirubah. Dirubahnya bagaimana? Kalau biasanya dalam kegiatan pembinaan apapun, termasuk kegiatan pembinaan Linmas yang pernah kita laksanakan di bulan sebelumnya, itu kan kita mengundang dan menghadirkan semua unsur Linmas yang ada di 23 desa. Tapi pagi hari ini memang hanya 6 desa saja yang diundang di putaran hari ini. Kemudian sisa desanya akan kita undang di waktu-waktu berikutnya, minggu depan dan seterusnya. Nah, kenapa demikian Bapak-Bapak sekalian? Karena kami berharap bahwasanya dengan jumlah peserta yang tidak terlalu banyak, kami berharap apa saja yang disampaikan, materi-materi yang diberikan itu nanti akan jauh lebih bisa mengena kepada peserta yang mengikuti kegiatan. Itu harapannya. Sehingga barangkali mungkin panjenengan bertanya-tanya, kok Linmasnya mek iki tok sing diundang. Nah itu memang ini diprogramkan, disusun jadwalnya oleh Kasih Rantib. Tujuannya adalah untuk meminimalkan pesertanya supaya penyampaian materinya nanti diharapkan bisa lebih masuk dan mengena pada hadirin yang mengikuti kegiatan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ulangi Bapak sekalian, yang berikutnya juga yang ingin saya sampaikan bahwasanya kegiatan pada pagi hari ini juga merupakan kegiatan yang boleh dikatakan punya relevansi sangat kuat dengan momentum yang saat ini sedang berjalan. Jadi beberapa kali ketika saya mengikuti atau diundang hadir dalam kegiatan pembinaan Linmas ini, saya selalu menyampaikan biar gampang diingat, Linmas itu fungsinya kalau disingkat itu 5M, membantu Hankam, membantu Kamtib, membantu Timmas, Ibunpramas, kemudian membantu kegiatan atau sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah membantu dalam hal penanganan bencana. Nah, Bapak sekalian, khususnya dalam momentum yang tadi saya sampaikan punya relevansi sangat kuat dengan kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi kita punya agenda hajatan nasional, yaitu dengan dilaksanakannya pemilu, baik itu pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, provinsi dan kabupaten, maupun juga pemilu presiden. Dan setelah itu juga masih dilanjutkan lagi dengan pemilu kada. Nah, Bapak-Bapak sekalian, tidak dipungkiri dan saya yakin saya tidak perlu matur panjenengan sudah besok, karena panjenengan pasti sudah pernah terlibat dan bahkan mungkin selalu terlibat. Sehingga panjenengan tentu sangat memahami bahwasanya event-event hajat-hajat seperti ini
Peranan Linmas di sini sangat besar. Peranan Linmas di sini sangat besar, sangat berpengaruh pada sukses atau tidaknya penyelenggaraan itu, baik secara regional maupun secara nasional. Karena unsur keamanan ya, yang ada di TPS, yang dipastikan selalu ada dan melekat, itu adalah panjenengan Linmas. Walaupun kalau kita bicara unsur keamanan secara umum itu kan ada dari kepolisian, ada dari TNI. Tapi permasalahannya sumber dayanya baik itu Polri maupun TNI itu tidak akan cukup untuk bisa mengelola keamanan di seluruh TPS atau tingkat kecepatan responnya. Kalau bicara tingkat kecepatan respon, maka yang ada di lokasi itu adalah yang paling cepat bisa merespon, yaitu panjenengan. Mungkin bapak-bapak Polri ada, bapak-bapak TNI ada, tapi karena keterbatasan jumlah sumber dayanya, sehingga mungkin metode pengamanannya tidak melekat. Metode pengamanannya mungkin mobile, mungkin keliling. Satu anggota itu membawai mungkin 3 TPS, atau bahkan mungkin membawai 2 desa dan seterusnya. Sehingga kalau terjadi permasalahan di salah satu lokasi TPS, maka kecepatan waktu untuk responnya relatif sedikit berkurang. Nah, yang diharapkan di panjenengan Linmas yang nanti akan melekat di TPS. Itulah Bapak sekalian, kenapa saya sampaikan bahwasanya pembinaan peningkatan kapasitas Linmas dalam era-era momentum-momentum saat ini itu punya urgensitas yang sangat besar. Memang Bapak sekalian, kadang itu kita tidak pernah sadar betapa besarnya peranan kita sebelum itu terjadi dan terrealisasi. Mungkin secara garis besar gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi pun, meskipun telah saya sampaikan, panjenengan mungkin masih belum bisa membayangkan sampai seperti apa sih perannya keamanan di lokasi TPS itu. Karena alhamdulillah untuk Kecamatan Wonoayu khususnya dalam beberapa kali putaran pemilu itu alhamdulillah memang berjalan dengan lancar. Tapi sebagai unsur-unsur keamanan, ya saudara-saudara sekalian, itu sebaiknya kita juga menghitung kemungkinan alternatif kondisi-kondisi yang kurang baik. Karena teori prinsip petugas pengamanan itu bukan menghitung enaknya, tapi menghitung gak enaknya. Kita tidak menghitung bahwasanya acara kegiatan ini berjalan dengan lancar, tapi kita menghitung kalau acara kegiatan ini ada permasalahan, ada kerusuhan dan lain sebagainya. Itu pola pikir kita seperti itu. Bukan kita istilahnya berharap mendoakan hal-hal yang jelek, boten, tapi memang teorinya kalau bicara pengamanan itu harus berpikir kemungkinan terburuknya, tidak berpikir kemungkinan terbaik. Dan insya Allah ini adalah hal yang umum, yang lazim. Saya bisa ngomong begitu bukan teori tapi praktek, karena saya 9 tahun di Pol PP. Jadi saya selalu ngomong ke anak buah saya, ke pasukan saya, itu kondisi yang paling buruk. Supaya apa? Supaya kalau terjadi kita gak kaget, tapi kalau gak terjadi maka alhamdulillah. Nah, di samping itu Bapak sekalian, kenapa ini juga perlu saya sampaikan? Paling tidak saya ingin menggugah dan memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua, khususnya panjenengan anggota Linmas, karena saya mengamati melihat anggota Linmas itu
sebagian besar itu belum punya kebanggaan. Ya, belum punya kebanggaan terhadap profesinya, terhadap keberadaannya. Ini yang saya lihat. Nah, ini jadi hal yang prinsip saya rasa. Kenapa demikian? Mau dibintek berapa kali, mau diberikan peningkatan kapasitas berapa kali, mau diberikan fasilitas katakanlah pengadaan seragam sepatu bentahun ping loro, kalau panjenengan nggak bangga jadi limas, tidak akan ada gunanya. Itu. Jadi yang pertama harus di-manage, yang pertama harus diatur itu sebetulnya adalah bagaimana kesadaran pribadi kita, bagaimana kita paham seperti apa sih tugas dan peranannya limas itu, seperti apa sih pentingnya keberadaan limas itu, ya. Sehingga setelah kita tahu, kita memahami, maka kita tidak akan lagi memandang bahwa profesi yang dilakukan ini adalah profesi yang bukan suatu hal yang penting. Kalau sudah punya kebanggaan, insya Allah yang terjadi justru sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau sudah bangga jadi limas, bu iku tahu dibintek, bu ditukokno seragam, tagak, panjenengan tetap punya semangat, tetap punya loyalitas. Dan sekali lagi ini juga saya sampaikan bukan dalam rangka saya membaca buku, ya, saya berteori, boten. Insya Allah pulang pun praktek. Tapi konteksnya kembali lagi karena saya dulu bukan di Limas, saya di Pol PP, ya, itu yang saya praktekkan. Mungkin kalau panjenengan tahu, panjenengan dengar Pol PP ku pegawai paling gak enak. Jenengan tanya pegawai yang ada di Wonoayu, yang ada di Kabupaten Sidoarjo, ya, tanya coba, sopo sing gelem ning Pol PP? Saya yakin akan lebih banyak yang menjawab tidak mau daripada mau. Tapi saya mau tidak mau, saya harus membangun image persepsi dalam diri saya bahwa saya ini cinta Pol PP waktu itu. Kersane nopo? Kersane nyambut gamele itu sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kuncinya yang pertama Bapak sekalian, cintai dulu, bangga dulu dengan profesinya. Dalam hal ini kaitannya dengan limas. Sehingga nanti hambatan-hambatan yang dihadapi itu insya Allah akan lebih ringan untuk dilewati. Kuncinya di sini. Jadi saya rasa yang terpenting, panjenengan berusaha bagaimana jadi limas seragaman seperti ini itu bangga dulu. Nanti kalau sudah, baru kita bicara tugas, baru kita bicara fungsi, baru kita bicara hambatan dan seterusnya. Dan kalau ngomong soal itu, kembali lagi itu namanya mindset. Ya. Mindset itu yang paling dominan bisa merubah adalah pribadinya sendiri. Ya contoh seperti pagi ini, kalau panjenengan nggak bangga, ya, kulo ngendika duka mulai sampai saat ini, boten bakal dirungokno. Itu. Karena apa? Karena dasarnya sudah nggak ada kebanggaan, dasarnya sudah tidak ada semangat limasnya. Datang ke sini hanya semata-mata gak enak ambek lurah, gak enak ambek cari, mergo mabukis diomongi, diwanti-wanti, sesuk kudu teko lho ya, aja sampai gak teko. Kalau itu yang terjadi, maka ya itu tadi saya pastikan, sebesar apapun fasilitas yang diberikan, sebanyak apapun kemudahan yang diberikan, tetap tidak akan bisa berdampak yang positif dan signifikan dalam pelaksanaan tugas. Saya rasa demikian, mungkin sedikit pembukaan dari saya. Nanti secara teknis, secara detail dan panjang lebar akan disampaikan baik oleh Pak Ketua Dewan maupun oleh Pak Akil. Dan monggo nanti barangkali dari panjenengan juga yang hadir pagi ini ada
hal-hal, ada feedback yang mau disampaikan, monggo jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan. Apalagi seperti yang tadi di awal telah saya katakan, pagi hari ini yang hadir, yang rawuh di depan ini adalah langsung Pak Ketua Dewan. Jadi manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, supaya nanti ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa panjenengan bawa untuk pulang kembali ke desa masing-masing. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Usman atau Pak Firly. Oke, monggo saya persilahkan Pak Haji Usman Menkes, Ketua DPRD Sidoarjo untuk memberikan materi penjelasannya. Kita termasuk Anda menjadi linmas ini harus bangga dengan profesi kita. Kalau kita nggak bangga dengan profesi kita, maka jangan harap kita mencintai apa yang menjadi profesi kita, yang mana endingnya juga ada bentuk sebuah tanggung jawab dari tugas dan fungsi sebagai linmas. Jadi pertama tanamkan dulu dalam jiwa kita, di dalam diri kita, bahwa saya bangga sebagai linmas. Profesi yang begitu mulia, ya, karena tugas panjenengan sangat mulia sekali. Tapi memang yang saya sadari, antara tugas panjenengan dengan imbal balik daripada pemerintah daerah itu belum ada atau belum seimbang. Ini yang saya selaku Ketua DPRD mohon maaf atas kondisi yang seperti ini. Tapi keberadaan panjenengan ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena tugas panjenengan begitu berat, ya, begitu bagus dan mulia. Ada 5 tadi yang disebutkan Mas Willy, menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, ya, sosial, bila ada bencana alam dan lain sebagainya. Itu tugas yang sangat mulia. Sekarang linmas, dulu zaman saya masih kecil Hansip, ya, pertahanan sipil. Dulu kalau di desa saya, desa Wincitan, Kecamatan Sedati itu, atau di wilayah Kecamatan Sedati, setiap desa itu ada bagian bengkok daripada linmas yang dikelola oleh linmas dan diperuntukkan untuk kesejahteraan atau operasional daripada Hansip itu. Tidak tahu sekarang apakah masih itu ada, belum tahu perkembangannya. Tapi apapun adanya, pertama tadi panjenengan harus bangga dengan profesi ini. Yang kedua, karena linmas itu bukan profesi atau pekerjaan yang memberikan satu keuntungan, ya. Jadi jangan dianggap linmas itu bekerja, tapi pengabdian ini yang lebih harus diutamakan. Kalau jenengan anggap pekerjaan linmas itu pekerjaan, maka panjenengan akan mendapatkan gaji baik harian maupun bulanan. Itu karena bekerja, ya. Ada sebuah aturan tentang pekerjaan itu. Tapi kalau linmas lebih mengarah kepada pengabdian panjenengan sebagai bagian daripada masyarakat yang telah dipilih dari masyarakat yang dianggap layak dan mampu. Nah, karena pengabdian, saya berharap monggo panjenengan tonton mawon niat. Niatnya apa? Ya niat pengabdian, niat ibadah, tentunya akan bernilai pahala. Karena niatnya buat gaya wong kalih koyo, gitu. Nah, daripada niatnya buat gaya gak sesuai atau kalih koyo, diniati ibadah oleh pahala. Lantas apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung daripada niat. Ya. Kalau kita niat
menjadi linmas adalah ibadah, maka akan bernilai pahala. Betul ya? Mumpung kita itu sih diparingi Allah umur panjang, asik diparingi oleh Allah awak sehat. Mari kita abdikan diri kita itu untuk pengabdian kepada desa, kepada masyarakat, akan bernilai pahalanya. Karena kalau kita sudah kapundhut oleh Allah, atau kalau kita sudah dikurangi atau tidak diberikan kesehatan dalam bentuk sakit, kita tidak bisa berbuat itu. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya umur, mumpung kita masih sempat, ayo kita kembali kepada apa yang disabdakan Nabi, khairun nas anfa'uhum lin nas. Bedanya linmas sampai linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat manfaat kepada manusia yang lain. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, paling panjang umur dan rezeki ingkang rezeki barokah mawon. Karena ukuran barokah itu cukup. Ya. Untuk yang dimakan hari ini ada, awak sehat, delok keluarga tentrem, anak masih akeh manut kabeh, itu barokah. Nilai barokah itu yang tidak bisa diukur dengan uang. Ya. Terus kalau lebih menekankan bagaimana agar panjenengan mencintai tugas panjenengan sebagai satlinmas ini, ya monggo ditoto niatnya agar bernilai pahala. Ya. Bapak ingkang kula hormati, satlinmas dan pemilu tahun 2024 tentunya ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 2009, ya, bahwa penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum. Panjenengan sing oleh tugas itu, boten banser, ya, boten nopo organisasi pemuda partai politik boten. Tapi panjenengan iki enten dasarnya. Peraturan Mendagri Nomor 10 2009 bahwa tugas pengamanan pemilihan umum adalah satlinmas. Loh, begitu mulia tugas panjenengan itu. Yang harus membangun sebuah keamanan, menciptakan sebuah keamanan. Masyarakat merasa terlindungi dengan adanya linmas, dengan penyelenggaraan pemilu yang tertib, aman. Masyarakat merasa terlindungi dengan keberadaan daripada satlinmas pada hari sebelum, saat dan sesudah penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi tugas yang begitu mulia ada pada pundak panjenengan semuanya. Esensinya satu muara, yaitu melindungi masyarakat. Peran Linmas dalam pemilu tahun 2024 yang merupakan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dan agenda demokrasi pemilihan umum tahun 2024, yaitu esensinya adalah satu muara melindungi masyarakat. Adapun Satlinmas memiliki peran penting dalam rangka menjaga stabilitas politik dan pengetahuan, stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat dan sesuai dengan undang-undang. Jadi dilindungi oleh sebuah undang-undang. Kalau sekarang katakanlah banser, itu kan sekarang jadi bangga gitu kalau orang menjadi anak-anak kita jadi banser. Ya. Tapi mereka tidak punya legalitas untuk melindungi keamanan penyelenggaraan pemilihan umum itu. Tidak boleh masuk di arena
TPS dan lingkungan itu ya hanya melihat dari luar, tapi panjenengan boleh menjaga di depan bilik itu ya. Jadi semua area TPS itu keamanannya ada pada panjenengan. Jadi Satlinmas adalah menjaga kerukunan dan keamanan di masyarakat sejak ya sebelum, sesaat dan sesudah pemilu. Itu berbicara ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 2009 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat yang tupoksinya, tugas dan fungsinya Satlinmas diantaranya terlibat aktif dalam penanganan ya, ketentraman, ketertiban sampai dengan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum. Ini event 5 tahunan ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diputuskan bahwa pemilu itu ada serentak, hanya ada 2 kali pemilu. Pada tahun 2024 pemilu nasional memilih presiden, anggota DPD, anggota DPR RI, provinsi dan kabupaten. Itu tanggal 14 Februari. Terus November, 27 November memilih gubernur dan wakil gubernur. Jadi hanya 2 kali dan serentak. Nah, begitu juga pemilihan kepala desa. Itu juga ada tanggung jawab pada panjenengan sesuai dengan masa jabatan dari kepala desa masing-masing. Nah, itu tugas negara ya, yang diberikan kepada Linmas, Satlinmas. Jadi wajib menjaga ketertiban lingkungan yang tujuannya agenda pemilu berjalan tertib, kondusif, damai, aman, tanpa konflik, dan pemilu yang bermartabat. Jadi tumbuhkan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Nah, karena panjenengan ini bagian daripada keamanan untuk menciptakan ketentraman dan lain sebagainya, ya, panjenengan jangan ikut di dalam arus politisasi atau dukung mendukung. Secara personal boleh panjenengan jadi tim suksesnya Pak Akil, kalau Pak Akil kan tapi ya menjadi tim suksesnya Amin, ya, Anies Baswedan dan Muhaimin atau Ganjar. Secara personal boleh, tapi dalam menjalankan tugas panjenengan nggak boleh. Jadi nggak boleh ikut dalam itu nanti, nggak boleh kampanye. Tapi perkara bojo sampean sing mlaku ya gak apa-apa. Agar tetap tercipta sebuah kondusivitas ya, teman ya. Kok doang mending jadi tim sukses daripada Linmas. Ada bayaran. Tapi tim sukses cair waktu dewa akhir sama temennya ini. Kenapa? Mengingat hasil pemilu tahun 2024 nanti itu identik penentu terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dan mampu menetapkan kebijakan strategis yang pro rakyat untuk 5 tahun ke depan. Jadi perjalanan pemerintahan 5 tahun ke depan itu ditentukan pada saat pemilu. Jangan dianggap remeh, ya lah mengatasi hal lain, nggak usah. Tapi bagaimana jenengan juga mampu menggugah semangat daripada masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi di dalam pesta demokrasi itu. Karena arah pemerintahan 5 tahun ke depan ya ditentukan pada saat pemilu itu. Kalau pemilu nasional ya tingkatnya presiden 5 tahun ke depan kebijakannya seperti apa bergantung dari hasil pemilu. Itu juga DPR yang terpilih juga menentukan arah dan kebijakan perjalanan 5 tahun ke depan. Dan mengingat tugas dan tanggung jawab Satlinmas, maka DPRD meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan perbekalan wawasan tentang politik bagi Satlinmas. Yang tujuannya
adalah personel Satlinmas paham tupoksinya dalam giat pemilu agar tidak menjadi pemain gitu. Tapi dia harus paham tentang pemilu sejak tata kelola aturan kampanye ya, mulai kapan kampanye itu boleh dilakukan dan bagaimana kalau ternyata ada yang nyuri start kampanye ya, panjenengan juga harus tahu nanti. Jadi nanti akan ada pembekalan. Terus alat peraga yang boleh dan tidak boleh ya, sampai pengamanan pemilih di bilik suara dan untuk merumuskan kebijakan dan penguatan eksistensi daripada Satlinmas itu perlu dilakukan pembekalan. Tingkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah dan berbagai stakeholder yang terkait. Jadi ada lagi rujukannya yaitu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 kalau tadi nomor 10 ya. Ini tahun 2014 kalau tadi tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat ini yang terkait pendidikan. Di dalam pasal 1 butir 3 dan 4 yaitu Satlinmas adalah organisasi bentukan pemerintah desa atau kelurahan dengan dibentuk oleh desa. Dengan begitu masalah kebutuhan daripada Satlinmas ini menjadi beban daripada APBDes. Anggotanya adalah masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan dan berperan aktif dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Begitu mulia sekali tugas panjenengan. Ono ting Satlinmas, ono wong gawe Satlinmas, ya ta. Ono wong digerebek Satlinmas tampil gitu ya. Ono bagi bansos, sajake kok gak sesuai dengan keadilan, Satlinmas harus tampil di situ. Memang panjenengan perlindungan daripada masyarakat. Jadi berikan hak-hak daripada masyarakat agar itu sampai kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima bansos dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai politisi dan sekaligus ketua DPRD Sidoarjo berharap melalui panjenengan agar seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan tindak kriminal. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi sekarang ini kita perlu kerja bareng, kerja bersama, pengawasan bersama. Mengingat anak-anak kita sekarang itu jangan sampai terkena masalah yang mestinya bisa kita antisipasi. Peredaran narkoba sudah begitu marah ya, di warkop, di sekolah dan sebagainya. Kula nyuwun buat panjenengan, mari kita jaga bersama-sama anak-anak kita, karena anak-anak inilah generasi penerus daripada pemerintah ke depan itu ya ada pada anak-anak. Tapi kalau masih usia anak-anak sudah dicekoki dengan ya sabu-sabu ya, akan jadi apa nanti generasi kita? Monggo kita awasi bareng-bareng ya. Dan yang perlu panjenengan pahami bahwa nanti 14 Februari 2024 ada, tadi saya sampaikan, pemilu nasional yang memilih anggota DPR RI ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD RI serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi ada 5 surat suara. Dilanjutkan nanti pilkada serentak 27 November 2024, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota serta wali kota serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan keberadaan panjenengan sebagai Satlinmas dan biasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan panjenengan tentunya mendapat keberkahan ya, dengan panjenengan mengabdikan diri kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan, memberikan rasa tentram bagi masyarakat. Allah insya Allah boten sareh akan memberikan panjenengan awak sehat, lahir batin dan banyak umur serta rezeki yang barokah.
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan kesempatan bisa hadir di aula ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Bapak-bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal maupun Bapak Ketua terkait dengan peran Lismas dalam pemilu 2024. Di samping itu juga banyak perannya, mungkin tadi sudah disampaikan dalam segala hal ya. Jadi yang utama memang dalam menjalankan aktivitas adalah keikhlasan. Artinya bersyukur dengan apa yang kita dapat, dengan banyak bersyukur insya Allah barokah apa yang dihasilkan walaupun tidak hasil. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan terkait tugas pokok fungsi Litmas maupun secara regulasi sudah disampaikan. Saya akan menambahi sedikit saja terkait dengan pengamanan peran Litmas dalam pemilu tahun 2020. Pengamanan lingkungan pemilihan ini yang perlu. Litmas bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekitar lokasi pemungutan suara atau tempat pemilihan. Mereka membantu mencegah gangguan atau konflik yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. Ini secara teknis Pak. Kalau pendukung caleg atau partai lain yang merasa tidak puas ataupun seperti apa kondisi di lapangan, penjaringan harus di tengah. Semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai orang jenengan karena gebuk-gebukan orang gebuk sing sitok gebuk bisa lah. Wis iki urusannya tambah karu-karuan. Artinya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, penjaringan harus di tengah bagaimana mencari jalan keluar yang baik. Jangan sampai jenengan mendukung kandidat lain, katakanlah yang merasa benar, yang salah juga jenengan harus di tengah, harus mengurai permasalahan baik, sehingga apa yang menjadi tugas peran jenengan di lapangan akan menjadi maksimal sesuai harapan. Ini pemantauan keamanan, situasi keamanan di sekitar TPS dan melaporkan gangguan atau insiden ke pihak berwenang seperti polisi atau panitia pemilihan umum. Jadi kalau terjadi itu jenengan tidak boleh menghakimi sendiri, harus diberikan informasi kepada polisi maupun terhadap penyelenggara pemilu yaitu KPU sebagai panitia pelaksana dalam hal itu. Bukan hanya itu, barangkali perlu adanya bantuan logistik. Jadi penjenengan juga dapat membantu dalam tugas-tugas logistik terkait pemilu seperti pengiriman surat suara atau peralatan pemungutan surat ke TPS yang sesuai. Jadi itu, kalau penjenengan bukan hanya menjaga keamanan dalam rangka kondusivitas daripada pelaksanaan pemilu, tapi juga membantu terselenggaranya daripada pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Salah satunya mungkin menata daripada logistik yang ada, kotak pemilih, kartu suara begitu yang perlu dibantu. Dan mungkin kalau perlu, kalau sudah perhitungan, penjenengan menyediakan papan dan lain-lain, dan kalau sudah selesai bisa mengangkat daripada logistik itu kepada titik yang sudah ditentukan. Sosialisasi pemilu, Litmas dapat membantu dalam penyuluhan atau sosialisasi pemilu pada masyarakat, termasuk mengedukasi warga tentang prosedur pemungutan suara dan pentingnya partisipasi Litmas terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi itu Bapak, jadi terkait dengan sosialisasi pemilu. Jadi umpamanya ada orang sepuh yang nggak tahu, terus mau nyoblos nggak ngerti caranya, karena penjenengan juga harus tahu ya nanti sebagai Litmas. Nanti apa yang disampaikan Pak Ketua, pemilihan serentak itu tidak mudah. Nanti penjenengan harus paham dalam rangka untuk memberikan edukasi terhadap pemilih yang sudah sepuh-sepuh. Jangankan yang sepuh, yang muda aja agak susah, karena kartunya nanti akan 5 kartu suara. Yang abu-abu itu adalah presiden,
yang merah itu adalah DPD perseorangan, yang kuning itu adalah DPR RI, yang biru itu adalah DPRD provinsi, yang hijau adalah DPRD kabupaten kota. Itu yang penjenengan harus tahu. Karena tugas penjenengan juga agak melekat di situ, sesuai regulasi harus paham, mengantisipasi kepada calon pemilih yang tidak paham, harus memberikan informasi atau penyuluhan terhadap calon pemilih. Berikut Bapak, sudah paham ya? Nanti mungkin akan ada semacam sosialisasi lanjutan terkait dengan cara pemilihan, pengamanan, dan bantuan dan lain-lain daripada fungsi Linmas. Nanti akan mungkin ada semacam pemantapan menjelang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pengawasan partisipasi daripada masyarakat. Masyarakat, mereka juga dapat membantu memastikan bahwa warga yang memilih hak surat suara dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan lancar dan tanpa hambatan. Ini juga peran penjenengan, makanya saya berharap mungkin akan saya usulkan ya, Linmas ini karena bertugas dan berfungsi sebagai pendamping maupun keamanan. Saya harap juga ada semacam pembekalan gitu Pak Sekjam, barangkali Pak Sekjam mungkin bisa dibagi per kecamatan kalau anggarannya ada nanti atau di kabupaten, sehingga paham tentang tugas pokok dan fungsi dalam rangka untuk mengawal daripada pelaksanaan pemilu. Barangkali kami bisa secara dialog atau tanya jawab atau seperti apa, paparan saya secara garis besar itu. Jadi nanti bisa mungkin ada yang perlu dipertanyakan karena Mas Sekjam ini mantan Pol PP terkait dengan penertiban dan keamanan, tugas pokok dan fungsi sudah sangat ngelontok sekali ya Mas. Saya kenal beliau ini mulai 2009 masih, karena beliau menjadi ajudan ketua saya waktu itu. Saya menjadi anggota mulai 2009 dan sekarang sama dengan beliaunya Pak Ketua, sama-sama 3 periode mengemban tugas dalam rangka mengawal aspirasi pembangunan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti barangkali ada sedikit dialog, tanya jawab maupun aspirasi begitu. Kalau selama ini rezeki yang dari desa bentuknya seperti apa, itu kan perlu penjenengan pikirkan juga. Artinya dicarikan solusi gitu. Kira-kira seperti apa ke depan, atau apakah aspirasi penjenengan perlu kita serap dalam rangka pokok-pokok pikiran saya sebagai anggota DPRD dan akan dituangkan di APBD terkait dengan kesejahteraan dan lain-lain. Itu kan saya butuh masukan karena saya juga di Badan Anggaran, perlu juga menyerap aspirasi daripada Linmas. Kalau hampir setiap minggu kita menyerap aspirasi dari berbagai elemen ya, baik terkait dengan kesehatan, pendidikan, perangkat desa juga, sosial dan lain-lain. Linmas ini juga saya kepingin tahu masukannya kondisi seperti apa di lapangan, apakah perlu ada akomodir pemikiran yang bisa diakomodir dalam rangka untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Ini kan tugas kami sebagai wakil penjenengan dalam rangka untuk mengevaluasi atau memberikan support terkait anggaran, bagaimana semuanya bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya yang lain termasuk Linmas ini juga masyarakat yang perlu kita dengar aspirasinya terkait dengan kesejahteraan. Saya kira itu mungkin penyampaian dari saya sementara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita bersama. Baik, Bapak sekalian, saya rasa tadi banyak hal yang telah disampaikan baik oleh Bapak Ketua DPRD maupun juga oleh penyambung dari apa yang saya sampaikan di awal tadi sempat ditekankan oleh Abang Usman, karena memang kalau ini dibuat hitung-hitungan itu memang nggak ketemu rumusnya ya, mau tergantung nyambut gaya ini koyok ngono oleh koyok ngono. Memang kalau dibuat hitung-hitungan secara teori ekonomi itu pakar ekonomi ternama sekalipun tidak akan pernah bisa menemukan balansinya. Tapi prinsipnya Bapak sekalian, kita bekerja, kita mengabdi itu seperti yang tadi disampaikan Abang Usman ya, cari yang barokah. Maksudnya begini, walaupun katakanlah angsali namun kecil ya, tapi meskipun pendapatan penerimaannya sedikit, tapi dibarengi dengan anak bojo sehat, terus keluarga yang adem ayem, terus saya sudah berat. Jadi minimal untuk masuk ke sana itu kan harus tahu dulu. Lah tugas saya ini juga akan menyertai keberkahan itu tadi. Nah, Bapak-bapak sekalian, mungkin ini adalah kesempatan dari panjenengan untuk bisa menyampaikan apa saja yang kira-kira secara aktual dihadapi di desa panjenengan. Itu tadi makanya di awal saya sampaikan pagi ini yang diundang hanya 6 desa ya, supaya nanti masing-masing desa itu bisa memberikan kondisi, terutama langsung kita garis bawahi pada permasalahan saja, kendala-kendala yang dihadapi saja secara real di bawah, sehingga nanti beliaunya setelah ini akan ada pembahasan APBD 2024. Barangkali masukan-masukan ini nanti bisa diberikan pencermatan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024. Jadi monggo disampaikan, dan tadi mungkin sedikit yang disampaikan Pak Agil terkait masalah pembinaan. Pak Agil dalam hal ini juga dapat kami laporkan bahwasanya di Kecamatan Wonoayu itu ada 23 desa Pak, dan insya Allah di 23 desa ini untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas Linmas ini setiap tahunnya selalu teranggarkan, dan ini saya tahu karena memang saya selalu mengikuti melakukan evaluasi terhadap penyusunan APBD masing-masing desa, sehingga kegiatan-kegiatan kelinmasan ini selalu mendapatkan porsi pembinaannya. Bisa saja mungkin pembinaannya ada di bidang 4 ya, atau bisa saja di bidang 5 yang ditempelkan dengan bencana. Dan alhamdulillah juga kalau bicara Linmas, bicara khususnya kaitannya dengan fungsinya untuk mitigasi bencana, itu adalah salah satu kegiatan yang masih dimungkinkan untuk dilakukan dengan pembiayaan yang bersumber dari dana desa. Sehingga kalau bicara anggaran mungkin insya Allah tidak terlalu kesulitan, tinggal nanti bagaimana desa itu memberikan porsi dan proporsi yang cukup untuk Linmasnya. Nah itu mungkin untuk menyambung tadi dari apa yang telah disampaikan baik oleh Bapak Ketua DPRD maupun oleh Pak Agil. Monggo silakan Bapak-bapak yang hadir pagi ini untuk bisa menyampaikan, bisa pertanyaan, bisa masukan, saran, laporan tentang kondisi yang ada di desanya masing-masing. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau bicara pembinaan Linmas di tingkat kabupaten, Pak Agil itu kan domainnya berada di organisasi perangkat daerah di OPD Satpol PP, di mana di situ ada bidang Linmas. Nah, saya ini punya angan-angan akan sangat ideal rasanya kalau di masing-masing desa ini Linmasnya itu ada satu orang yang bisa jadi figur semacam trainer. Jadi istilahnya betul datornya, dia itu punya pemahaman menyeluruh tentang Linmas, dia juga punya skill yang terkait dengan tugas-tugas Linmas, khususnya mungkin kalau bicara skill itu terkait penanganan bencana. Nah, barangkali bisa di kabupaten itu dibuatkan kegiatan untuk pembentukan atau diklat TOT istilahnya Pak, di training of trainer. Jadi selain dia paham,
diharapkan dia nanti juga bisa menjadi trainer bagi anggota Linmas yang ada di desanya. Nah, jadi kalau misalnya panjenengan punya istilahnya permasalahan, punya ketidaktahuan, minimal tanglete boten atau di desa itu ada yang bisa ditanya. Kalau sudah mentok nggak bisa, baru lari ke kecamatan. Kecamatan nggak bisa, baru ke kabupaten. Karena selama ini kan mungkin hal-hal semacam itu baru bisa difasilitasi mungkin oleh Babinsa, oleh Babin Kantin, yang tiap desa juga berbeda-beda. Ada yang Babinsanya aktif ke desa, ada yang tidak, ya kan. Nah, paling tidak kalau ada sertifikasi training of trainer itu, salah satu di antara Linmas di desa itu bisa menjadi trainer, bisa menjadi istilahnya sumber pengetahuan, baik itu kemampuan maupun skill untuk Linmas yang ada di desa itu. Itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut Pak Akil nanti barangkali pada saat pembahasan banggar untuk APBD 2024. Sekali lagi saya tawarkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Sambung cakap? Baik, kalau begitu Bapak-Bapak sekalian, dengan demikian untuk kegiatan sosialisasi Linmas pada hari ini telah berakhir. Saya sampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Kecamatan Wonoayu pada pagi hari ini. Mobil khusus juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Akil, juga kepada Pak Ketua Dewan. Nanti mohon disampaikan salam kami telah berkenan hadir di Kecamatan Wonoayu ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini yang telah kita laksanakan ini akan membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.